Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah musalla Darul Amal yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam iko kita dapat hadir untuk mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan pengajian itu dapat menjadi tawar sedingin bagi kita dalam mengikuti kehidupan ini. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian malam ko judulnya adalah janji Allah. Ya, janji Allah kepada orang beriman. Kalau awak tengok dalam kehidupan manusia sekarang banyak yang berjanji. Sudahnya berjanji, Allah jadi bertunaikan janji itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah janjimu. Awak baru saja menyelesaikan pesta demokrasi. Calon-calon awak petang sudah berjanji, baik dari legislatif maupun eksekutif, mereka sudah berjanji kepada kita masyarakat. Inti dari janji mereka itu adalah mensejahterakan masyarakat. Ya, makan gratis. Nah, cobalah. Kalau masuk naik haji gratis, tuh mana Bapak? Memang rencananya bagus itu. Insya Allah lah kita penuh harap menengok. Maka janji-janji yang telah dikampanyekan ketika kampanye itu tidak boleh hanya sekedar janji saja. Apa juga untuk awak janji biasa mungkin, kayak biasa lokang, titian biasa lapu. Janji biasanya mungkin, nah biasa mungkin janji binasa mungkin. Jadi kalau mau janji itu, bedanya manusia dengan Khalik. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti. Nah, lihat dulu kalau janji Allah itu luar biasa, tidak pernah mungkir. Nah, itu beza manusia. Jadi janji Allah itu apa? Banyak. Mungkin kena sampai kok dapat 5 atau 6 kok jadi jelas menguraikan tuh. Janji Allah itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah
Surah Az-Zumar ayat 10. Potongan ayatnya saya ambil. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah disempurnakannya pahala untuknya tanpa batas. Jadi Allah berjanji ke awak, siapa yang sabar diberi pahala, diberi balasan tanpa batas, tak pakai tarif. Orang pahala sabar kah? Aduh, mau tanya, ada batas sabar dulu ya? Ada ulama menjawab, tidak ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, maka pahalanya pun juga tidak ada batasnya. Tapi ada juga yang berpendapat batasnya apabila agama kita sudah diinjak-injak, itu tidak bisa lah. Nah, itu bezor lah. Kalau agama kita, akidah kita sudah diinjak-injak, terserahlah, terserahnya lah, itu tidak bisa. Maka sabar ko senang menyampaikan, ya, payah mengamalkan. Jauh berjalan banyak nan ditengok, lamui duit banyak nan digasok. Sabar. Saya bercerita dua cerita tentang sabar. Satu, Ibnu Abbas dicaci maki yang di pasar, dicaci maki kalau sumpah serapah kepada Ibnu Abbas. Dah jauh dari sepatah jual. Sudah lah, kau jago mencuci maki. Alah, le nang kena caci le jole. Nak le kan? Lalu kau jago menghina, lalu kau jago mencuci maki. Dia punya jubah. Dibukanya jubah barunya itu dikasih sama orang yang mencaci makinya tadi. Apa namanya itu? Air tuba dibalasnya dengan air susu. Caci maki dibalasnya dengan pemberian atau hadiah. Jadi sabar itu adalah sikap kita menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ya. Jadi malu sendiri kan cakap. Jadi itu cuci maki luar, lo balik, nak balik. Tu makanya dia jadi pengurus kau nak sabar. Cukup orang ke awal. Elok waktunya elok lah. Tu tidak kena tanggung. Pahala tinggi kalau sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Jadi balasan ada. Seorang yang miskin sabar dengan kemiskinannya. Contoh hidup ditahan ada. Hidup itu memang banyak ujian dan cobaan lah. Sabar. Tidak ada piti belanja, sabar. Kau bongi dia nangko, sabar. Kau bongi dia nangko, sabar. Kau caci maki di jamaah, sabar. Itu senang menyampaikan saja. Ya kan? Dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau anak sekolah belajar dia dulu baru ujian. Kalau kita ujian dulu baru ujian dulu baru belajar.
Ulang lihat. Kalau anak sekolah belajar dulu baru ujian. Belajar dulu semester 1 sudah tuh ujian. Kalau kita enggak, ujian dulu baru belajar. Apa cara belajar dulu ya? Belajar kita dari ujian-ujian yang kita terima itu. Ngerti ya Pak Basili ya? Apa? Banyak ujian-ujian penderitaan yang kita lalui itu. Suatu hari keluarga seorang miskin nan kena makannya malamnya ya nasi seadanya sajalah. Nak makan lian nak alejo bini kali jinyo apa jago kali. Datanglah orang mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bu, Pak, kami minta makan. Sudah 3 hari kami tidak makan. Inya miskin kah? Masih bisa dia lagi menolong orang miskin lainnya. Tak bunyinya Pak Jaka, dek, bel aja mau ke orang dulu, anak obat dia. Punya makan lah. Kalau ibu je nak buat arah. Awak tidak dunia ni ya. Orang apa pada dulu? Awak tidak dunia ni ya kan? Kita tak kasih dulu dia. Kasih. Makanlah orang tadi. Orang cakap nak lebih kekir. Habis saudara. Habis saudara. Lah habis saudara. Orang cakap. Lakonnya orang tua rumah tak ada lagi yang mau dimakan. Tenangnya anak-anak makan, umurnya supaya meloloknya apa agak. Tolong ada lagi lah apa, bapak aja kau bang. Anak kau lah nak makan. Kalau kelaparan kau sabar mah dan pegang masaji dulu. Pai lainnya ke masjid jam 2 malam. Pai ke masjid. Ngapo pai ke masjid tu? Inyo pai ke masjid, pergi salat tahajud. Salat tahajud, menangi-nangi lainnya berdoa kepada Allah Taala. Doanya pada waktu itu karena kesabarannya tadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang raja yang seminggu itu sudah mau bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, membawa 1 bungkus besar makanan istimewa kerajaan dan 1 karung uang, 1 buntir Pak. Ikut tandunya tobat lah. Saya katanya, saya sedekahkan ini, tapi kepada siapa yang saya berikan? Di semacam bunti ketik dulu pinti ome dan 1 hidangan semacam nasi kotaknya lah, makanan istana lah namo tentu. Nah tanggung dulu makanan capur ya. Aduh gue lagi so guys itu gue lagi so pical lagi boleh pakai apa kopi begitu itu lengkap, buah-buahan juga ada. Berhentilah tengah malam itu sang raja dengan makanan dan uangnya dekat masjid tadi. Tengok deh jemaah aja kau serang nangis-nangis berdoa. Sudah doa ya memang apa lelamulah mencewukan pantas menerima ini. Bawa pulang ini. Alhamdulillah. Pulang lainnya membawa makanan yang istimewa dan membawa uang 1 karung. 1 apa tadi? Jinjingan tadi. Pulanglah dia, ketuk pintu. Assalamualaikum. Dek, buka pintu. Apa bang bawa bang? Dek. Iku batu bono ko janji Ta'ala. Jadi itulah sabar, semakin tinggi kesabaran kita,
dapat balasan yang tanpa batas. Ya, jadi ikutin kita amalkan kok. As-sabru ala ta'an, sabar dalam untuk taat. As-sabru minal musibah, sabar menghadapi musibah. As-sabru minal maksiat, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sabar ke janji, diberi pahala, diberi balasan tanpa batas. Itu tinggi nilai itu sabar. Yang kedua, surah Ibrahim ayat 7. Ini selalu kita baca ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambah nikmat dari Allah. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau kamu engkar, tunggulah azabku yang pedih. Kau ketiga kurang pandai bersyukur. Zaman kini nikmat membawa sengsara. Kalau zaman dulu sengsara membawa nikmat. Ya, dulu itu orang susah, tapi mau bersyukur. Pakai masa haji ke suruh kanyang-kanyang dek kamu kawah. Jadi itu yang dulu. Kini lah betong sodong. Bu bisa ngatan bu ke masa haji ke suruh bapunya kalian nobo kan ya. Betong. Jadi itulah. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu sekalian. 3 orang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menguji hambanya. Yang satu kena hamba tadi kena penyakit sopat. Ini putih-putih, badannya putih, semuanya putih. Tertidur aja dia di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh apa Pak? Apa kena tak nampak ini kau? Oleh Pak, wadang kau malu lebih ke orang. Badan nah celeko ha. Tu nak apa Pak ini kan? Ini bisa dapat nolong kan? Bisa, insyaallah. Mintalah kalau Ta'ala supaya watang penyakit engkau. Kalau lah bata dan bisa, lah kayu dan bisa, dan tolong orang, dan akan rendah hati, dan akan menolong orang banyak. Iya janji yang benernya, iya. Ayolah. Allah kasih untuknya 1 ekor sapi betina. Wah, leo lah mah. Botam. Mamanya pomo tangan minum air ini, diminum air. Seketika itu juga sembuh penyakit orang tadi. Dikasih badanlah sehat, diberi pula hadiah 1 ekor lembu betina. Pergi lagi ke orang yang nomor 2, kena penyakit stroke, lumpuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa begini Pak? Dan kalau bertahun-tahun juga. Apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan sembuh. Kalau saya sudah sembuh, saya akan taat kepada Allah. Saya akan rajin bersedekah. Iya, iya. Nih, mari air, minum air nih. Sembuh penyakit orang tadi, Bapak Ibu sekalian. Dikasih hadiah 1 ekor lembu juga. Yang ketiga, pergi pula kepada orang yang ketiga adalah buta, Pak. Buta kedua matanya. Pak, apun ketujuh dapat gini Kak. Nggak ada lain dah matur kok nampak dah orang dunia kok nampak alam kok nak turun ke dapur kok. Lah kayu lo sudah tolong namanya. Saya akan dermawan. Iya Pak, iya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sampailah masanya 10 tahun, 20 tahun,
orang cakap kaya ketiga-tiganya. Orang kau ni sahabat cakap kayo, orang serok nana bata cakap kayo, orang butuh cakap kayo. Allah perintahkanlah kepada malaikat, silakan ujian. Diuji. Ya, uji lagi. Datanglah, cendapo penyakitnya dulu, dulu dia wajah datang. Dulu kenapa penyakitnya? Bolang. Bolang ketek-ketek je lah. Penyakit. Assalamualaikum, minta sedekah Pak. Siapa orang ni ya? Ini apa yang kau tengkap pembantu? Alau ya. Alau. Mau kau nak surat orang? Ndak tekanang le kan? Ndak tekanang janji le. Lupa dia akan janjinya. Diusirnya orang minta itu. Tidak lama kemudian Bapak Ibu sekalian, rumahnya dan hartanya terbakar, dia sendiri pun terbakar sehingga kulitnya kembali melupas. Bangki penyakit sopa kali. Nak lulus. Yang kedua, parah lah pada cakole. Kikinya diusirnya juga tamu tadi. Kata kau nang dah janji dulu lah. Nyala bertahun-tahun enggak. Yang ketiga, orang buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau makanan Pak. Ambil lah Pak. Nak ni apa ambil lah. Nak goreng, nak ikan, nak minyak, nak belum ambil saja. Tersadar lah Pak. Dulu pembayar ini dulu. Ambil lah Pak. Botang nanya. Nak perlu botang dah. Apa nak botang dah? Hadiah Bapak ke Bapak. Mau minum apa silakan. Akhirnya orang tadi menghilang. Memang malaikat yang datang tuh. 3 orang, 2 orang tidak lulus, 1 orang yang lulus. Uang nan berdua cakap habis hartanya kembali, sedangkan yang ini tambah meningkat. Ini makna ayat tadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambahnya kata Allah. Tapi iya kayo yang sama ya kan, yang butuh ya kan, sehat ya kan, yang berduka dicabut tali akinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang tali akinya sudah dicabut. Apa ya dan taala ambil orang terkaya dulu. Apa yang mau kita punya? Apa yang kita punya? Malang sekijok manto. Muju sepanjang harinya kan. Ada seorang pengusaha di Turki Pak. Berapa kekayaannya? 1.000 triliun lebih Pak kekayaannya. Hotel berbintangnya banyak. 10 menit saja habis Pak. Gempa. Terjadi gempa di Turki. Habis hotel Bapak tadi. Ludah semuanya hancur. Bayangkan Pak. Nah, jadi oleh karena itu pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga belajar dari sejarah bagaimana Nabi Sulaiman bersyukur dia dengan kekayaan yang dia miliki. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah kepada saya. Liyabluwani a'azkuru am akfur. Allah menguji saya, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Beda dengan Qarun. Kalau Sulaiman sadar dia, Allah Ta'ala menguji dan kok. Sana ujian miskin, perlu ujian kayo kan? Kalau ujian miskin gato-gato, kalau ujian miskin copet, dokin Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kaya, kalau jabatan, lupa diri. Ya, lupa diri dia. Apa kata Qarun? Ini kekayaan saya ini tidak ada urusan dengan Allah Ta'ala ini. Ini karena kehebatan saya berdagang. Nah, Allah Ta'ala membayar. Bahasab nabihi wa bidaril ard.
kami benamkan Qarun itu beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Jadi Qarun kau dibanam oleh Allah di dalam bumi. Dicewna eskapator kan ni wak cewa dia nak dapat dah. Nyala lope ke bawah bumi tu. Sabtu kemarin saya ceramah di Al-Muhajirin Sipapau. Ada jemaah tu bertanya, Pak, di mana tampil Qarun kewanam lu ya? Iya, mana negaranya? Ternyata Qarun itu terbenamnya sekarang ada bukti fisiknya, namanya Danau Qarun di Mesir. Ya Pak, Danau Qarun di Mesir. Jadi memang negara-negara sekitar Timur Tengah itu banyak bukti-bukti sejarah. Ya, maka Qarun dibenamkan oleh Allah. Kenapa? Kesombongannya, tidak pandai bersyukur kaya yang dia miliki. Anak kunci gudang saja 40 orang keberatan mengangkat. Bayangkan itu. Jadi janji Allah yang kedua adalah kalian pandai bersyukur.